Ini menurut saya sangat lucu sekali, sangat berbeda sekali, dan menurut saya perlu dipertanyakan. Kenapa pimpinan KPK saat ini bisa mentersangkakan Hasto Kristanto dan Hasto Kristanto ditahan? Nah, kenapa? Bahkan kalau kita lihat dari proses sidang di sini sudah jelas kalau menurut saya. Karena apa? Karena menurut penyidik KPK di sini yaitu ada 4 mantan pimpinan KPK bahkan tidak menetapkan Hasto Kristanto sebagai tersangka. Nah, bayangkan loh, ada 4 pimpinan KPK tidak menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dan juga Firly Bahuri, ada 5, bayangkan 5 pimpinan KPK bahkan tidak menetapkan Hasto Kristanto sebagai tersangka. Tetapi kenapa di era ini tiba-tiba Hasto Kristanto ditetapkan sebagai tersangka? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang cukup serius sekali. Bayangkan loh, ada 5 pimpinan KPK bahkan tidak menetapkan tersangka Hasto. Nah, ternyata usut punya usut. Kenapa Hasto Kristanto tidak ditetapkan sebagai tersangka? Karena Harun Masiku itu sampai saat ini belum ditemukan. Nah, ini menurut saya juga sangat masuk akal sekali. Ini adalah jawaban dari Alexander Marwata, yaitu mantan pimpinan KPK yang pada saat lalu disenggol oleh penyidik KPK Rosa Purbobekti. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali, di mana ada tuduhan setidaknya ada 4 pimpinan KPK mulai tahun 2020 hingga 2024 itu menghalang-halangi penyelidikan dan lain sebagainya. Nah, ini ada 4 loh, tidak main-main ya. Kalau misalkan cuma 1 orang saja, 1 pimpinan KPK menghalang-halangi penyelidikan, menurut saya cukup masuk akal sekali. Tetapi ini 4, jangan-jangan yang pimpinan KPK saat ini yang salah prosedur atau semacamnya. Tidak mungkin dong 4 lawan 1. Ya, menurut saya suaranya pasti yang 4 lah. Dan menurut saya juga terlebih yang menentukan ini menjadi tersangka atau tidak itu ya pimpinan KPK, bukan dari penyidik. Nah, penyidik itu juga ada pimpinannya. Kalau pimpinannya merasa ini belum patut ditersangkakan dan lain sebagainya, menurut saya juga yang mempunyai wewenang itu pimpinan KPK, bukan penyidik. Nah, ini sangat lucu sekali. Seolah-olah penyidik pada saat lalu itu seolah-olah pimpinan. Bahkan menyebut ada pimpinan KPK yang menghalang-halangi dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu sekali ya. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Alexander Marwata soal tak tetapkan Hasto tersangka, silahkan diproses kalau dianggap halangi penyidikan. Nah, ini sudah ditantang ya oleh mantan pimpinan KPK. Kalau dianggap menghalangi penyidikan, silahkan diproses. Ya, apakah berani kira-kira? Kalau kita lihat di pemberitaan dari sini, alasannya pun menurut saya cukup masuk akal sekali. Karena terlebih dahulu menemukan Harun Masiku, baru semuanya ini clear. Bayangkan Harun Masiku belum ditangkap, tiba-tiba menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, dan bahkan sekarang ini ditahan. Harun Masikunya loh belum ditangkap. Ini kan sangat lucu sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ex-wakil Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menanggapi keterangan penyidik KPK Rosa Purbobekti yang menyatakan ex-pimpinan KPK melakukan perintangan penyidikan lantaran tidak menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Rosa dihadirkan jaksa sebagai saksi perkara perintangan penyidikan tersangka suap pergantian antar waktu Harun Masiku dengan terdakwa Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto. Alex, mantan pimpinan KPK itu siap jika pimpinan KPK saat ini ingin menindaklanjuti adanya ketidaksepakatan pimpinan KPK sebelumnya dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka. Bayangkan, sudah ditantang ini ya. Tindak lanjutnya ada pada pimpinan sekarang. Kalau putusan 4 pimpinan sebelumnya dianggap menghalangi penyidikan, silakan diproses, kata Alex saat dihubungi pada 13 Mei yang lalu. Meski demikian, Alex mengatakan pimpinan KPK saat ini perlu memberikan penjelasan terkait sikap kolektif
kolektif kolegial menolak atau tidak setuju sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bagaimana pendapat mereka jika pimpinan secara kolektif kolegial menolak atau tidak setuju atau meminta penyidik untuk lebih fokus ke pencarian tersangka sebelum menetapkan tersangka lainnya kemudian dituduh menghalangi penyidikan, ujarnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, menurut saya sangat masuk akal sekali, yaitu meminta penyidik untuk lebih fokus ke pencarian tersangka sebelum menetapkan tersangka lainnya kemudian dituduh menghalangi. Jadi pimpinan KPK terdahulu itu setidaknya meminta penyidik untuk lebih fokus mencari tersangka, bukan lebih fokus untuk menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Nah, ini juga sangat lucu sekali. Seharusnya fokuslah bagaimana caranya menemukan Harun Masiku. Harun Masiku sekarang di mana? Bukan malah fokus untuk mentersangkakan Hasto Kristianto. Ini kan juga sangat lucu sekali. Dan bahkan 4 pimpinan KPK malah dituduh menghalang-halangi lah dan lain sebagainya. Ini kan sangat wow sekali ya. Alex juga mempertanyakan sikap pimpinan KPK saat ini jika ada pimpinan yang sepakat untuk tidak menaikkan status tersangka kepada seseorang. Tanyakan saja, tanyakan juga siapa yang berwenang menetapkan tersangka, penyidik atau pimpinan. Apakah setiap perkara yang diekspos harus disetujui oleh pimpinan, ucap dia. Dalam kesaksian, Rosa menyatakan ex-pimpinan KPK melakukan perintangan penyidikan lantaran tidak menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Hal tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan BAP Rosa yang dibacakan oleh kuasa hukum Hasto, Magdir Ismail, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 9 Mei yang lalu. Perintangan itu termasuk wewenang Nawawi Pamolongo, Nurul Gufron Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar selaku pimpinan KPK pada saat ekspos perintangan dan menggagalkan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Kata Magdir membacakan BAP Rosa. Pernah diperiksa nggak mereka? Nah, seharusnya juga dilaporkan ke Dewas lah kalau misalkan benar-benar merintangi penyidikan dan lain sebagainya. Dan bahkan mantan pimpinan KPK Alexander Marwata juga siap bila diproses. Nah, diproses aja lah biar semakin clear dan jelas 4 pimpinan KPK itu yang menghalang-halangi penyidikan supaya datang dan biar semuanya clear dan jelas ya, karena masyarakat ini butuh jawaban lah kenapa sampai berlarut-larut, kenapa Hasto Kristianto tiba-tiba menjadi tersangka dan ditahan padahal Harun Masiku juga belum ditemukan. Nah, bukannya fokus untuk menemukan Harun Masiku tetapi KPK malah sibuk mengurusi Hasto Kristianto. Ini kan juga sangat wow sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, efek nyanyian penyidik Rosa munculkan dorongan Firly dihadirkan di sidang Hasto. Nah, akhirnya juga merembet kemana-mana ya. Bahkan 4 pimpinan KPK yang dituduh menghalang-halangi lah, dan bahkan juga ada Firly Bahuri. Ini juga sangat wow sekali. Kesaksian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Rosa Purbobekti dalam sidang Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 9 Mei memunculkan dorongan agar ex-ketua KPK Firly dihadirkan dalam sidang berikutnya. Dalam persidangan, Rosa mengungkapkan bahwa Firly Bahuri mengumumkan kegiatan operasi tangkap tangan OTT terhadap ex-kader PDIP Harun Masiku yang belum selesai. Tindakannya dinilai membocorkan operasi senyap. Selain itu, Firly juga tiba-tiba mengganti satuan tugas Satgas yang memburu Harun Masiku dan menggantinya dengan tim baru. Wah, ini menurut saya serangannya sudah kepada PDIP ya, kader PDIP kalau menurut saya sih. Dalam persidangan, Rosa mengungkapkan bahwa Firly Bahuri mengumumkan kegiatan operasi tangkap tangan terhadap ex-kader PDIP Harun Masiku yang belum selesai. Wah, apakah demikian ya? Apakah yang diserang itu memang PDIP dan ternyata bukan Hasto melainkan PDIP? Kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas, wah, semakin bulet ruwet saja ya.